Saudara sekalian, selamat pagi. Izinkan saya meneruskan renungan dari kitab Wahyu. Hari ini kita sampai di jemaat yang terakhir, jemaat yang ketujuh. Dan jemaat itu adalah jemaat Laodikia. Izinkan saya membaca teksnya dari pasal 3 ayat 14 dan seterusnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara sekalian yang kasih, Laodikia ini adalah jemaat terakhir yang disebut dalam kitab Wahyu dari 7 jemaat yang disebut di sana. Dan jemaat ini adalah barangkali dalam analisis saya menjadi jemaat yang paling buruk citranya. Saudara, kota Laodikia yang dimaksud di sini adalah yang berada di Asia Kecil, di Lissus. Menurut para ahli, kota ini menjadi pusat perbankan dan finansial, menjadi pusat pembuatan pakaian-pakaian wul yang sangat halus, menjadi pusat pengobatan dan ilmu kedokteran, sehingga kota ini dalam tanda petik itu sangat makmur secara finansial. Sayangnya, jemaat yang ada di situ itu jemaat yang secara finansial kaya tetapi secara spiritual mereka miskin. Itu sebenarnya dikatakan di sana oleh teks firman Tuhan bahwa jemaat itu yang merasa kaya dan memperkayakan diri tapi sesungguhnya mereka miskin dan hina. Dan mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku. Artinya tidak dingin, tidak panas. Mungkin mereka secara Kristiani itu sangat fanatis, penuh kegiatan, tapi hatinya jauh. Hidupnya suam-suam kuku. Kristen yang tidak bermutu. Kualitas imannya rendah. Integritasnya tidak ada. Kesetiaannya tidak teruji. Dan kepada mereka Tuhan memberikan kecaman dan ancaman. Mereka akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Karena itu Tuhan berkata supaya mereka membeli emas yang dimurnikan oleh api. Artinya saudaraku, kalau mengikut Tuhan itu memang ada harga yang harus dibayar. Sama seperti emas yang murni, yang harganya mahal. Mengikut Tuhan itu tidak pernah mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada komitmen, ada dedikasi, ada pengorbanan yang harus dibayar. Dan emas yang murni itu adalah emas yang sungguh-sungguh berharga dan indah dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah juga berhubungan dengan kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen terus diwarnai dengan kemurnian, dengan ketulusan, dengan kekudusan. Sehingga dia bernilai di mata Allah bagaikan emas yang murni. Dan juga Tuhan katakan supaya mereka membeli pakaian putih. Itu gaya hidup Kristen yang menjunjung tinggi sabda Tuhan. Yang menghidupi hidup Kristen dengan mewarnai kebenaran, kekudusan. Dan juga supaya mereka membeli minyak pelumas. Tadi disebut bahwa di kota inilah ada ilmu kedokteran dan ada minyak atau salep di situ yang dijual belikan untuk menolong supaya orang yang punya masalah dengan penglihatan bisa melihat. Dan Tuhan katakan supaya membeli minyak yang bisa membuat mereka melihat kebenaran. Orang-orang Kristen yang matanya diterangi oleh Roh Tuhan sehingga mereka bisa melihat kebenaran, melihat wajah Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jemaat yang buruk ini
Kepada mereka Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Itu artinya Tuhan selalu mengasihi dan memberi kesempatan supaya jemaat yang buruk itu bertobat dan kemudian menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan bersama-sama dalam rumah tangga mereka, dan mereka menikmati kehidupan rohani yang sehat dan baik. Dan yang indah adalah bahwa dari ketujuh jemaat itu selalu diakhiri dengan kata-kata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan itu berarti menurut saya sabda Tuhan dalam kitab Wahyu, khususnya kepada ketujuh jemaat itu sebenarnya adalah juga sabda Tuhan untuk Anda dan saya, untuk kita mengerti, untuk kita hayati, untuk kita terapkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi jemaat yang cemerlang di hadapan Tuhan, yang bisa dibanggakan. Bukan jemaat yang suam-suam kuku, bukan jemaat yang kelihatan hidup, tetapi sesungguhnya dia mati secara rohani. Tuhan memberkati kita. Kiranya hari ini menjadi hari indah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih kami belajar dari gereja Laodikia. Gereja yang suam-suam kuku. Dan Tuhan Bapa Surgawi kadangkala dengan arus dunia, kekayaan dan harta dan tipu muslihat iblis membuat hidup orang beriman sering silau dan hidup kekristenannya menjadi suam-suam kuku. Kesuaman adalah ancaman yang menghancurkan iman. Kami berdoa supaya kami dijauhkan dari gaya hidup seperti Laodikia, tapi kami menjadi umat beriman yang menjunjung tinggi sabda Tuhan, yang mewarnai hidup kami dengan kualitas iman, dengan integritas kehidupan, dengan kesetiaan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan, selalu kami doakan gereja, Tuhan memberkati. Tuhan, kami doakan negeri kami, Tuhan memberkati. Indonesia punya masa depan, damai, aman, dan tentram. Dan pembangunan merata di seluruh wilayah negeri ini. Tuhan, berkatilah pemerintah yang ada. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati saudaraku.